selamat datang di praktikum struktur morfologi tumbuhan dan struktur sel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani kalian dalam mempelajari modul 1, yaitu struktur morfologi tumbuhan dan struktur sel, yang dimana terdapat dua kegiatan praktikum. Yang pertama itu membahas mengenai struktur morfologi tumbuhan dari akar, batang, daun, bunga, buah, biji, dan kecambah, dan struktur sel kegiatan kedua. Sebagaimana kita tahu, akar mempunyai fungsi yang sangat penting karena tanpa akar, tumbuhan tidak dapat hidup. Salah satu fungsi akar yaitu menyerap air dan unsur hara. Sistem perakaran juga terbagi menjadi dua, yaitu tunggang dan serabut. Dalam praktikum kegiatan pertama, di sini kita memiliki beberapa sampel. Yang pertama ada wortel, bengkuang, padi, ketela, jahe, dan bawang. Oke teman-teman, praktikan. Di sini kita lihat di video ada beberapa preparat. Pertama ada ketela, wortel, bawang merah, bengkuang, dan padi. Untuk preparat umbi wortel dan umbi bengkuang, kalian harus menggambarkan dan memberi keterangan bentuk umbinya serta sistem perakarannya. Untuk rumpun tanaman padi, kalian harus menggambarkan dan menyebutkan sistem perakarannya. Untuk umbi ketela dan bawang merah, kalian harus menggambarkan dan menyebutkan bagian mana yang termasuk terdalam umbi. Oke teman-teman, praktikan. Sebelumnya tadi kita membahas mengenai morfologi akar. Di sini kita akan membahas morfologi mengenai batang. Kita tahu batang merupakan organ tumbuhan yang tak kalah penting dari akar dan daun. Kita memiliki fungsi batang, salah satunya itu jalur transportasi air dan zat hara dari akar ke daun dan sebaliknya. Batang juga memiliki sifat-sifat tertentu seperti kayu, basah, dan rumput. Lalu memiliki bentuk juga yang bervariasi, yaitu bulat dan bersegi. Bersegi pun terbagi menjadi dua, yaitu ada segitiga dan segi empat. Di sini dalam praktikum tumbuh batang memiliki beberapa sampel, yaitu ada padi, teki, dan iler. Oke teman-teman, praktikan. Di video ini ada beberapa preparat batang. Yang pertama ada padi, teki, dan iler. Untuk batang padi, batang teki, dan batang iler, kalian harus menggambarkan dan menyebutkan bentuk-bentuk batangnya. Oke teman-teman, praktikan. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai batang. Di sini kita akan membahas mengenai daun. Kita tahu daun merupakan bagian yang sangat penting dari tumbuh-tumbuhan. Daun juga memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu resorpsi, asimilasi, transpirasi, dan respirasi. Kita tahu tumbuhan memiliki bagian-bagian, pada umumnya yaitu pelepah, tangkai, dan folium. Daun juga meliputi daun tunggal dan majemuk. Daun tunggal yaitu daun yang memiliki satu helaian dalam satu tangkai, sedangkan daun majemuk memiliki cabang-cabang helaian dalam satu tangkai. Oke, karena di sini kita akan membahas mengenai daun. Di sini kita lihat ada beberapa preparat. Yang pertama ada waru, talas, jagung, asam, belimbing, randu, dan putri malu. Oke teman-teman, di sini ada beberapa preparat daun. Antara lain ada talas,
waru, randu, belimbing, asam, putri malu, dan jagung. Untuk daun waru, daun talas, dan daun jagung, kalian harus mengamati dan menggambarkan daun-daun tunggalnya serta menyebutkan sifat masing-masing dari daun tersebut. Untuk daun asam, daun belimbing, daun randu, dan daun putri malu, kalian harus mengamati dan menggambarkan daun-daun majemuknya serta bagian-bagian dari daun majemuknya. Oke teman-teman, sebelumnya tadi kita sudah membahas mengenai daun. Di sini kita akan membahas mengenai bunga. Bunga merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuh-tumbuhan. Bunga terbagi menjadi dua, yaitu tunggal dan majemuk. Bunga tunggal merupakan suatu bagian bunga yang terdapat satu kuntum bunga dalam satu tangkai. Apabila bunga majemuk terdapat lebih dari satu kuntum bunga dari satu tangkai. Pada pembahasan mengenai bunga, di sini kita memiliki beberapa preparat, antara lain bunga melati, bunga merak, bunga alam toro, dan bunga jagung jantan. Oke teman-teman, praktikan. Di sini ada beberapa preparat bunga, antara lain bunga melati, merak, alam toro, dan jagung. Untuk bunga melati, bunga merak, bunga alam toro, dan bunga jagung yang jantan, kalian harus menggambar dan mengamati bunga tersebut dan bagaimana susunan bunga majemuknya, dan sebutkan masing-masing dari bagian bunga tersebut. Oke teman-teman, selamat datang di praktikum struktur tumbuhan. Kemarin kita sudah membahas mengenai bunga. Di sini kita akan membahas mengenai buah. Buah merupakan hasil kelanjutan dari proses penyerbukan. Buah dibedakan menjadi dua, ada buah sejati dan buah semu. Buah sejati berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah. Sedangkan buah semu merupakan buah yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah. Di sini kita memiliki preparat. Ada mangga, nanas, ciplukan, srikaya, dan arbe. Oke teman-teman, praktikan. Di video ini ada beberapa preparat buah, antara lain ciplukan, mangga, srikaya, nanas. Dari beberapa buah yang telah saya sampaikan, pilihlah paling sedikit 3 buah dan gambarkan bagian-bagian dari buah tersebut. Oke teman-teman, praktikan. Sebelumnya kita telah membahas mengenai buah. Di sini kita akan membahas mengenai biji. Biji merupakan alat perkembangan utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru. Pada umumnya, biji memiliki kulit biji, tali pusat, dan inti biji. Dan juga biji memiliki penampang yang terbagi menjadi dua, yaitu penampang monokotil dan dikotil. Jika kita lihat di depan, di sini ada preparat biji dari kacang.
Oke teman-teman, perhatikan di video ini ada preparat biji, yaitu kacang tanah. Untuk biji kacang tanah, kalian harus menggambarkan bijinya dan sebutkan bagian-bagian dari bijinya. Oke teman-teman, praktikan. Sebelumnya kita juga tadi membahas tentang biji. Di sini kita akan membahas mengenai kecambah. Kecambah merupakan tanaman yang masih kecil. Berkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu hipogeal dan epigel. Kalau kita lihat di depan, di sini ada tanaman padi yang mewakili tanaman monokotil, dan di sini ada kecambah kedelai yang mewakili tanaman dikotil. Untuk biji kacang hijau dan biji jagung, kalian harus menggambarkan perkecambahan dari biji tersebut dan sebutkan jenis perkecambahannya. Oke teman-teman, praktikan. Terima kasih telah menonton video praktikum modul pertama. Kegiatan praktikum pertama mengenai morfologi tumbuhan dari akar, batang, daun, bunga, buah, biji, dan kecambah. Halo teman-teman, perhatikan semua. Pada kali ini kita akan memasuki kegiatan praktikum 2, yaitu sel dan bagian-bagiannya. Tujuan dari praktikum ini adalah dapat menjelaskan tentang bentuk dan bagian-bagian dari sel tumbuhan. Perlu kita ketahui, sel merupakan suatu unit aktivitas biologis yang dibatasi oleh membran semi-permeable dan berkemampuan untuk mengadakan reproduksi di dalam medium yang bebas dari sistem kehidupan yang lain. Macam-macam bentuk sel terdiri dari bulat, oval, pipih, segi lima, dan lain-lain. Substansi ergastik merupakan benda ergastik yang berisi substansi, cairan atau padat dan merupakan hasil dari metabolisme sel. Contoh padat terdiri dari amilum, sistolit, kristal Ca oksalat, dan lain-lain. Sedangkan contoh cair meliputi karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Dalam substansi ergastik, ada pun macam-macam bentuk tepung cadangan seperti amilum tipe konsentris, amilum tipe eksentris, dan amilum majemuk. Ada pun macam-macam bentuk kristal kalsium oksalat seperti bentuk bintang atau gusen, bentuk jarum, bentuk piramid, bentuk pasir, dan sistolit. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum ini yang meliputi mikroskop, silet, pinset, cover glass, gelas objek, pipet, dan aquades, serta bahan yang meliputi umbi wortel, spirogyra, gabus ketela pohon, dan Royo discolor.
Pertama-tama kita ambil umbi wortel, kemudian iris tipis agar terlihat bentuk sel dengan kromoplasma. Selanjutnya, irisan tersebut dipindahkan ke gelas objek. Kemudian, irisan diberi aqueous secukupnya. Kemudian, irisan ditutup dengan cover glass dan dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Pertama-tama, kita ambil 1 atau 2 helai ganggang menggunakan pinset. Kemudian, helaian tersebut dipindahkan ke gelas objek dan diberi aqueous secukupnya. Kemudian, ditutup dengan cover glass. Dan dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Pertama-tama, kita ambil gabus ketela pohon. Kemudian iris tipis agar dapat terlihat bentuk selnya. Selanjutnya, irisan tersebut dipindahkan ke gelas objek dan diberi aqueous secukupnya. Kemudian, irisan ditutup dengan cover glass. Dan dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Pertama-tama, kita ambil filamen bunga Adam Eva dengan menggunakan pinset. Selanjutnya, filamen tersebut dipindahkan ke gelas objek dan diberi aqueous secukupnya dan ditutup dengan cover glass. Kemudian dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Pada bagian praktikum substansi ergastik, adapun alat yang digunakan yaitu mikroskop, silet, jarum, pipet, pinset, cover glass, dan gelas objek. Serta bahan yang digunakan yaitu umbi kentang, tangkai daun begonia, batang bayam, dan tulang daun pepaya. Untuk pembuatan preparat segar, semua bahan digunakan langkah sebagai berikut. Pertama, kita ambil bahan yang akan kita amati. Kemudian, iris tipis bagian yang akan kita amati. Selanjutnya, irisan tersebut dipindahkan ke gelas objek. Kemudian, irisan diberi aqueous secukupnya dan ditutup dengan cover glass. Kemudian, dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop hingga bentuk sel dan bentuk kristal dapat terlihat dengan jelas. Pertama-tama, kita ambil batang bayam. Kemudian, iris tipis agar dapat lihat bentuk sel dan bentuk kristalnya. Selanjutnya, irisan tersebut dipindahkan ke gelas objek dan diberi aqueous secukupnya. Kemudian, ditutup dengan cover glass. Dan dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Pertama-tama, kita ambil daun papaya. Kemudian iris tipis tulang daun papaya dan dipindahkan ke gelas objek. Kemudian diberi aqueous secukupnya dan ditutup dengan cover glass. Dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Pertama-tama, kita ambil umbi kentang. Kemudian umbi kentang ditusuk-tusuk dengan menggunakan jarum preparat agar cairan di dalam umbi keluar. Selanjutnya, cairan tersebut dipindahkan ke gelas objek.
Kemudian, cairan diberi IKJ secukupnya dan ditutup dengan cover glass. Dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Dalam preparat gabus ketela pohon, kalian diminta untuk mengamati dan menggambar jaringan gabus ketela pohon dan menyebutkan bentuk selnya. Dalam preparat umbi wortel, kalian diminta untuk mengamati dan menggambar sel penyusun korteks umbi wortel beserta chromoplasnya. Dalam preparat bunga Adam Eva, kalian diminta untuk mengamati dan menggambar sel penyusun tangkai sari bunga Adam Eva dan menyebutkan bagian-bagian yang terlihat pada preparat. Dalam preparat ganggang, kalian diminta untuk mengamati dan menggambar jaringan ganggang dan menyebutkan bagian-bagian yang terdapat dalam sel tersebut. Dalam preparat umbi kentang, kalian diminta untuk mengamati dan menggambar jaringan umbi kentang dan menyebutkan tipe dari tepung berdasarkan jumlah hilus dan letak hilus. Dalam preparat batang bayam, kalian diminta untuk mengamati dan menggambar jaringan batang bayam dan menyebutkan bentuk-bentuk kristal yang ditemukan. Dalam preparat tangkai daun begonia, kalian diminta untuk mengamati dan menggambar jaringan tangkai daun begonia dan menyebutkan bentuk-bentuk kristal yang ditemukan. Dalam preparat tulang daun papaya, kalian diminta untuk mengamati dan menggambar jaringan tulang daun papaya dan menyebutkan bentuk-bentuk kristal yang ditemukan. Sekian penjelasan dari saya mengenai kegiatan praktikum 2 yaitu sel dan bagian-bagiannya. Selamat mengerjakan dan semoga sukses!